Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi catatan kuliah Kalkulus 1. My lecture notes kali ini akan membahas tentang domain dan range fungsi. Mari kita mulai pada pengertian domain, kodomain, dan range. Domain merupakan seluruh anggota himpunan daerah asal. Kodomain didefinisikan sebagai seluruh anggota himpunan daerah kawan, sedangkan range didefinisikan sebagai himpunan nilai dalam daerah kawan yang terpasang dengan daerah asal. Jadi, contohnya, ada dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B adalah anggotanya 5, 6, 7, dan 8. Himpunan A dan B ditentukan oleh suatu fungsi f. Sehingga 1 berpasangan dengan 5, 2 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 5, dan 4 berpasangan dengan 7. A disebut sebagai daerah asal atau disebut juga sebagai domain. Himpunan B disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Sedangkan hasil dari pemetaannya yaitu 5, 6, dan 7 disebut sebagai range atau nilai yang dihasilkan ketika daerah asal dipasangkan dengan daerah kawan. Selanjutnya, mari kita mulai pada contoh soal pertama. Contoh soal pertama yaitu carilah domain dan range dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 4 dibagi 2x tambah 5. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama adalah seperti ini. Agar f terdefinisi dengan baik, maka harus memenuhi syarat berikut. Syaratnya apa? Kita perhatikan penyebutnya, 2x tambah 5. Jadi 2x tambah 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Di fungsi fx penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Dengan demikian, x-nya tidak boleh sama dengan min 5/2. Jadi domain dari fungsi f ini sama dengan x elemen real, di mana x-nya tidak sama dengan min 5/2. Jika dituliskan dalam bentuk interval seperti ini, bilangan real kecuali 5/2, min 5/2. Ini kurungnya kurung siku. Kemudian kita tentukan range-nya atau daerah range-nya atau daerah hasilnya. Jadi dimisalkan
adalah domainnya, ya jawabannya. Kemudian range-nya Y sama dengan 3x kurang 4 per 2x tambah 5. Nah, dari sini Y dikali dengan 2x tambah 5 sama dengan 3x dikurang 4. Ini dikali ke dalam 2xy tambah 5 sama dengan 3x dikurang 4. Lalu dihubungkan, disatukan variabel-variabel yang sejenis. Jadi di sini 5y, 2xy dikurang 3x sama dengan min 5y dikurang 4. Lalu kita buat ke dalam bentuk seperti ini, 2x 2y dikurang 3 sama dengan min 5y dikurang 4. Dengan demikian x-nya sama dengan min 5y dikurang 4 per 2y dikurang 3. Nah, dengan demikian, agar x terdefinisi dengan baik, maka 2y kurang 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Ketika 2y kurang 3 tidak boleh sama dengan 0, ini berarti bahwa y-nya tidak boleh sama dengan min 3 per 2. Oleh sebab itu, range f-nya sama dengan y elemen bilangan real, di mana y-nya tidak sama dengan positif 3 per 2. Ini bukan min 3 per 2 ya yang di atas. Ketika dituliskan dalam bentuk interval, maka range f-nya seperti ini, bilangan real yang tidak bilangan real kecuali 3 per 2, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita ke contoh soal kedua. Carilah domain dan range dari fungsi gx sama dengan 3 ditambah akar 1 kurang 2x. Agar G terdefinisi dengan baik, maka harus memenuhi syarat berikut. Syaratnya apa? Bilangan yang berada di bawah akar adalah harus positif, sehingga 1 dikurang 2x nilainya itu besar dari sama dengan 0. 1 besar dari atau sama dengan 2x. Dengan demikian, 1/2 itu besar dari atau sama dengan x, sehingga domain G-nya sama dengan x elemen bilangan real, di mana x-nya kurang dari atau sama dengan 1/2. Apabila dituliskan dalam bentuk interval, dia terbuka di minta hingga, kemudian tertutup di 1/2. Kemudian range-nya atau daerah hasilnya fx sama dengan 3 ditambah akar 1 kurang 2x. 3 itu sudah pasti besar dari atau sama dengan 0.
Kemudian ini juga akar 1 kurang 2x itu juga nilainya harus besar dari atau sama dengan 0, sehingga nilai minimal dari fx ini adalah besar dari atau sama dengan 3. Dengan demikian, range-nya adalah y sama dengan fx elemen dari bilangan real, di mana y-nya itu besar dari atau sama dengan 3. Apabila dituliskan dalam bentuk interval, maka dia tertutup di 3 lalu terbuka di sampai tak berhingga. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya!